Selamat malam, sebelumnya perkenalkan nama saya Gadis Putri Hatmanti dengan NIM 187241076. Saya bersama teman saya yaitu Rahma Devi Stiani Utami. Dan saya Rahma Devi Stiani Utami dengan NIM 187241004. Di sini kami akan mempresentasikan topik kami yang berjudul Pengaruh nilai transaksi bisnis e-commerce dan jumlah pengguna internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur ekonomi global, termasuk Indonesia. Dengan memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas barang, pertumbuhan ekonomi menjadi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dan revolusi industri 4.0 memperkenalkan ekonomi digital yang menekankan e-commerce. Penelitian ini berjudul untuk menganalisis pengaruh nilai transaksi e-commerce dan jumlah pengguna internet terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2021 hingga 2022. Landasan teori sebagai berikut. Yang pertama yaitu e-commerce adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi transaksi secara online. E-commerce yang ada di Indonesia sebagai contoh yaitu Tokopedia, Shopee, Gojek, dan lain-lain. Yang kedua yaitu internet dan ekonomi digital. Peran internet dalam mendukung bisnis yaitu yang pertama akses pasar yang lebih luas, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga pemasaran digital, yang keempat inovasi produk, dan yang kelima kolaborasi dan jaringan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Indikator dalam penelitian yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama terdapat produk domestik bruto atau PDB, yang kedua yaitu PDB per kapita, yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan PDB, dan yang keempat indeks pembangunan manusia atau IPM, yang kelima yaitu data ekonomi makro. Selanjutnya yaitu terdapat penyebab kasus dari topik ini, yaitu faktor-faktor ini tuh berkontribusi pada pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Penyebab yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi dapat memfasilitasi transaksi online. Yang kedua yaitu peningkatan akses internet. Infrastruktur internet yang lebih baik memungkinkan lebih banyak orang terhubung. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penggunaan internet. Meningkatnya jumlah pengguna internet terutama melalui smartphone. Penyebab yang keempat yaitu perubahan perilaku konsumen. Konsumen lebih memilih berbelanja online karena kemudahan dan variasi produk. Yang kelima yaitu inovasi dalam model bisnis. Terdapat adaptasi pelaku bisnis terhadap model bisnis online. Yang keenam yaitu globalisasi. E-commerce memungkinkan akses ke pasar yang lebih global lagi. Baik, slide yang selanjutnya yaitu membahas hasil penelitian kasus secara ilmiah. Yang pertama akan kita bahas adalah metode penelitian yang terlebih dahulu. Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dipilih karena digunakan dalam menganalisa data numerik dan data analisis statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel, yaitu variabel pengaruh transaksi e-commerce dan jumlah pengguna internet terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 2021 hingga 2024 yang bersumber dari Bank Dunia, Bank Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dan Statista. Lalu teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Squares atau OLS untuk melihat pengaruh variabel bebas, yaitu variabel e-commerce dan jumlah pengguna internet terhadap variabel terkait, yaitu pertumbuhan ekonomi. Uji yang dilakukan juga diantaranya ada uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal, ada uji multikolinearitas untuk menguji hubungan antar variabel bebas, dan ada uji heteroskedastisitas untuk memastikan varians residual terhadap konstan. Kemudian ada juga uji autokorelasi untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar residual. Kemudian poin selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, hasil analisis data, di mana penulis mendapatkan bahwa transaksi e-commerce memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak signifikan secara statistik. Dari hasil regresi ditunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% transaksi e-commerce meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1057,94 poin. Namun nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan.
itu, maka didapatkan bahwa meskipun e-commerce berkembang, faktor lain seperti regulasi, infrastruktur digital, dan adaptasi teknologi juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu poin yang kedua adalah tren pengguna internet. Penulis menuliskan bahwa jumlah pengguna internet memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% itu sendiri dalam jumlah pengguna internet meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,500%. Semakin tinggi penetrasi internet, semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan digital, berbelanja online, dan mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Bisnis digital seperti marketplace, fintech, dan jasa berbasis internet juga dapat berkembang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Terakhir, poin yang ketiga yaitu interpretasi hasil. Yaitu ini menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh kedua variabel terhadap ekonomi. Jadi kesimpulan utamanya adalah jumlah pengguna internet memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan transaksi e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu e-commerce juga berkembang seiring dengan meningkatnya pengguna internet, tetapi pengaruhnya terhadap ekonomi belum maksimal. Kemudian slide selanjutnya yaitu membahas tentang dampak kasus dan dampak penelitian kasus. Kita mulai dari yang dampak dari kasusnya terlebih dahulu. Kasus yang diteliti dalam jurnal ini itu membahas bagaimana nilai transaksi e-commerce dan jumlah pengguna internet mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa dampak utama dari kasus ini diantaranya adalah, mari kita mulai dari dampak positif dahulu, yakni yang pertama, adanya pertumbuhan ekonomi digital, di mana e-commerce itu membuka peluang baru bagi bisnis untuk berkembang lebih cepat, terutama bagi UMKM yang kini bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Yang kedua adalah peningkatan aksesibilitas dan efisiensi. Di sini internet dan e-commerce memungkinkan transaksinya tuh lebih cepat, aman, dan efisien, serta dapat mengurangi biaya operasional dan dapat meningkatkan daya saing bisnis. Kemudian adanya lapangan kerja baru di sektor digital. Dengan meningkatnya e-commerce akan muncul berbagai pekerjaan baru seperti digital marketing, e-commerce management, data analysis, dan layanan pengiriman barang. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Pertumbuhan e-commerce yang pesat dapat meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap produk domestik bruto atau PDB dan juga mendorong pemasukan pajak dari transaksi online. Kemudian kita masuk ke dampak negatif dari kasus ini, yaitu yang pertama, adanya persaingan yang tidak seimbang. Bisnis kecil tidak dapat beradaptasi dengan teknologi digital, dapat kalah bersaing dengan perusahaan besar yang lebih mampu mengelola strategi e-commerce. Kemudian yang kedua, mengenai keamanan dan berpotensi adanya penipuan digital. Meningkatnya transaksi online itu juga meningkatkan resiko kejahatan cyber seperti pencurian data, penipuan online, dan serangan malware terhadap pengguna internet. Yang ketiga, adanya ketimpangan digital. Wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses internet akan semakin tertinggal dalam ekonomi digital dan memperlebar kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Selanjutnya kita pindah ke dampak dari penelitian kasus itu sendiri. Penelitian ini memberikan wawasan dan dasar ilmiah tentang bagaimana perkembangan digital dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Penelitian ini memiliki dampak untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu yang pertama, ada dampak bagi pemerintah. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi digital, seperti dengan mengembangkan regulasi terkait pajak e-commerce dan perlindungan konsumen digital. Lalu penelitian ini juga dapat mendorong adanya pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah dapat lebih fokus memperluas akses internet ke daerah-daerah tertinggal agar pertumbuhan ekonomi digital lebih inklusif. Yang kedua, ada dampak bagi pelaku usaha dan UMKM. Pelaku usaha dapat membuat strategi bisnis yang lebih efektif. Dari penelitian ini, pengusaha seharusnya sadar bahwa jumlah pengguna internet ini lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan hanya nilai transaksi e-commerce. Ini berarti mereka perlu meningkatkan strategi pemasaran digital dan memperluas jangkauan pelanggan online. Kemudian juga dapat menjadi peluang bisnis baru. Dengan meningkatnya e-commerce, sektor pendukung seperti fintech, jasa pengiriman, dan keamanan digital akan semakin berkembang. Yang ketiga, ada dampak bagi masyarakat umum. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran digital. Masyarakat dapat lebih memahami pentingnya penggunaan internet untuk meningkatkan ekonomi pribadi, baik melalui usaha online maupun edukasi finansial digital. Kemudian penelitian ini juga dapat menjelaskan bahwa internet dan e-commerce itu memberikan akses ke produk dan jasa lebih mudah, di mana konsumen bisa mendapatkan lebih banyak pilihan produk dengan harga yang kompetitif.
yang selanjutnya yaitu pandangan mahasiswa sistem informasi terhadap penelitian kasus. Jadi sebagai mahasiswa sistem informasi, kami melihat bahwa penelitian ini sangat relevan dengan perkembangan dunia digital. Penelitian ini membahas bagaimana e-commerce dan jumlah pengguna internet berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kami setuju bahwa internet dan teknologi digital telah mengubah cara orang berbisnis, dan hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam ekonomi modern. Dari penelitian ini kami menyadari bahwa jumlah pengguna internet itu memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan transaksi e-commerce itu sendiri. Hal ini sesuai karena semakin banyak orang yang memiliki akses internet, maka semakin besar peluang mereka untuk memanfaatkan teknologi digital, baik untuk membeli produk secara online maupun untuk membuka bisnis mereka sendiri. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kami juga melihat bahwa penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya data dalam dunia bisnis digital. Dengan analisis data yang tepat, perusahaan bisa memahami tren pasar, mengetahui kebutuhan pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih efektif. Disinilah ilmu yang kami pelajari seperti big data, data analysis, dan kecerdasan buatan atau AI dapat diterapkan untuk membantu bisnis berkembang lebih besar. Namun kami juga melihat adanya beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, di mana keamanan data dan privasi pengguna itu menjadi isu penting dalam e-commerce. Karena semakin banyak transaksi di digital, semakin besar pula risiko penipuan online dan pencurian data. Selain itu, akses internet yang belum merata di Indonesia juga menjadi tantangan karena masih banyak daerah yang belum bisa menikmati manfaat dari ekonomi digital ini. Dari sudut pandang kami, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dan mengingatkan kita bahwa teknologi tidak hanya sekedar alat, tapi juga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kami merasa bahwa kami memiliki peran penting dalam menciptakan solusi inovatif, baik dalam meningkatkan sistem keamanan digital, perkembangan platform e-commerce yang lebih efisien, maupun menciptakan teknologi baru yang bisa membantu bisnis digital berkembang lebih cepat. Kesimpulannya, penelitian ini memperkuat keyakinan kami bahwa dunia digital akan terus berkembang dan membuka banyak peluang, baik bagi bisnis maupun bagi kita sebagai calon profesional di bidang sistem informasi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan terus beradaptasi dengan teknologi agar bisa berkontribusi dalam perkembangan ekonomi digital di masa yang akan mendatang. Kemudian slide selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi yang bisa kami berikan. Yang pertama yaitu kami memberikan solusi untuk meningkatkan akses internet secara merata. Kita memerlukan infrastruktur digital yang lebih luas untuk ke daerah-daerah terpencil agar mereka juga bisa menikmati tren ekonomi digital ini. Kemudian program bantuan akses internet bagi UMKM dan individu di wilayah tertinggal juga diperlukan. Lalu diusahakan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam e-commerce dengan memperkuat regulasi untuk keamanan data pengguna dan perlindungan konsumen digital, serta mengadakan edukasi cyber security untuk mengurangi resiko penipuan online. Pemanfaatan teknologi AI dan big data dalam e-commerce juga diperlukan. AI digunakan untuk menganalisis tren pasar dan memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Big data dapat membantu bisnis memahami pola pembelian pelanggan untuk strategi pemasaran yang efektif. Kemudian kita juga bisa mendorong digitalisasi kepada UMKM dan bisnis lokal, di mana dengan memberikan pelatihan bagi UMKM untuk menggunakan teknologi digital dan e-commerce, serta membuat aplikasi dan platform e-commerce yang lebih mudah digunakan bagi pelaku usaha kecil yang belum terlalu paham dengan teknologi digital itu sendiri. Yang terakhir terdapat kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang pertama, jumlah transaksi e-commerce memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan 1% transaksi e-commerce dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1057,94 poin persentase. Yang kedua, jumlah pengguna internet juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan 1% pengguna internet dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.500%. Kemudian daftar pustakanya ada di slide berikut. Sumber jurnal yang kami gunakan disertakan di sini. Baik, cukup sekian presentasi dari kami sebagai kelompok 24. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.